terkait ini masalah amar. yang Iya. amar ya. Amar, Jadi ya. persepsinya Aja, Bang, mungkin tanggapannya. tanggapannya di sidang ditunda besok jadi gimana, Bang? Jadi Minggu depan. persidangan Amar Joni ini ya. Jadi persidangan Amar Joni ini biarkan saja proses administrasi hukumnya berjalan ya. Karena memang biar gimana pun proses ini sudah berjalan lama ya, dari mulai di LP Amar Joni sudah diperiksa karena kejadiannya kan jauh sebelum viral saat ini kejadiannya. Terlepas nanti Amar Joni diputus bersalah atau tidak, itu biarkan aja pihak penegak hukum yang memutuskan, khususnya pengadilan yang hakim dan jaksa. Tetapi proses Amar Joni dipindah dari Cipinang ke Nusa Kambangan itu juga sudah dianulir. Saya dengar udah dipindahin ke Jawa Tengah, udah nggak di Cilacap Nusa Kambangan lagi, udah dipindahin lagi di ini. Dia nggak di Pulau Nusa Kambangan, dia udah pindah ke penjara apa namanya gitu. Jadi nggak di penjara di Nusa Kambangan gitu. Karena viral kemarin, jadi itu. Ya kalau masalah nanti putusannya seperti apa, karena proses sidangnya mau beberapa kali lagi dan kebetulan sambil menunggu proses hukum Amar Joni selesai juga kan, masih berapa bulan lagi Amar Joni selesai, masih 2-3 bulan lagi kan. Iya. Artinya mungkin strategi daripada pengadilan di penegak hukum atau lapas itu mungkin sambil menunggu Amar Joni bebas, Amar Joni juga diminta keterangannya, diperiksa dan diuji dalil-dalilnya, apakah dia bisa membuktikan bahwa dia itu tidak memakai atau menggunakan itu. Jadi kalau Amar Joni tidak menggunakan itu ya nggak usah takut-takut gitu loh, karena ini kan masih dalam proses penahanan juga dia kan sebagai terpidana. Jadi kita berpikir positif aja kepada penegak hukum lainnya karena prosesnya masih berjalan. Jadi kita jangan terprovokasi lagi sehingga negaranya jadi gaduh. Nggak usah dibesar-besarkan masalah Amar Joni karena masalahnya udah clear. Hanya saja yang membuat pertanyaan besar kemarin, kenapa di lapas bisa ada beredar narkoba, itu aja sih yang jadi ribut kemarin. Itu ya kenapa kok di lapas bisa masuk narkoba gitu. Ya, tapi kan ini Indonesia Pak, kita semua anak kecil tahu gitu. Hanya saja kan orang nggak ada yang mau bicara kan gitu. Jadi itu aja. Kalau masalah Amar Joni, beliau itu nanti kedepannya seperti apa, biarkan aja proses ini berjalan ya. Karena ini masih proses biasa ya. Kalau masalah Amar Joni ditahan, pindahkan ke Nusa Kambangan dan lain-lain, itu memang tidak wajar. Dan sekarang akhirnya Amar Joni tidak di Nusa Kambangan, sekarang di penjara di Jawa Tengah, di mana namanya lupa saya. Gitu. Bang, dia kan apakah itu berarti ada kesalahan apa peraturan atau apa gitu dari Sebenarnya bukan kesalahan peraturan ya. Itu udah wajar, udah biasa lah itu. Itu hak prerogatif daripada lapas dan kerjasama dengan jaksa penuntut umum mungkin ya. Itu hak prerogatifnya. Hanya saja menempatkan pemindahan Amar Joni ya agar dia itu aman. Nah, itu tidak tepat kalau di Nusa Kambangan. Harus penjara yang sama seperti tipenya seperti Cipinang. Makanya di penjara di lapas apa gitu yang ada di Jawa Tengah itu, lapas apa namanya? yang menurut Ketum itu ada indikasi disengaja Amar Joni ini dijebak atau memang Amar Joni sendiri emang terlibat gitu? Mungkin begini. Mungkin Amar Joni ini awalnya nyanyi kali ya. Takut Amar Joni nyanyi, dia juga takutnya nanti dihantam oleh bandar besar yang di dalam lapas, akhirnya dipindahkan. Sebenarnya tujuan lapas ini juga baik untuk menyelamatkan nyawa Amar Joni. Mungkin gitu loh. Karena yang saya dengar selentingan begitu, Amar Joni terlalu cuap-cuap vokal gitu, terlalu gampang memberikan bukti-bukti kepada orang luar. Jadi mungkin mungkin kan namanya kepentingan politik lapas juga kan. Jadi mereka juga menjaga nama. Jadi kita nggak bisa nyalahin. Caranya untuk pengalian isu nggak, kira-kira? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Isu ini banyak, nggak ada pengalian isu, mana yang viral aja. Banyak riset. Kemarin aja baru Komplek Ambon mau digerebek kok sama BNN. Baru, kan tapi kan nggak viral. Komplek Ambon. Dia minta untuk dihadirkan, Bang, tidak mau secara online. Sebenarnya online atau tidak online kan udah ada peraturannya, ada SEMA. Ada SEMA yang menentukan itu, ada peraturannya bahwa sidang itu boleh online, boleh tidak online, tergantung daripada hakimnya. Yang mempunyai kewenangan itu kan hakim. Majelis hakim, kita nggak bisa mengatur hakim karena hakim punya pandangan khusus terhadap itu. Jadi kalau kita dibilang nggak bisa online, amar harus ada, ya nggak bisa juga gitu loh. Karena ini kepentingan hakim, mau online atau luring ya itu kan tergantung daripada hakimnya, kita nggak bisa memaksa. Dia diminta untuk eksepsinya di perdebat, sedangkan Amar memiliki kesusahan untuk membuat eksepsi tertulis itu, Bang, selama di Nusa Kambangan. Karena kan dikasih alat tulis juga nih, Bang. Lah buat apa ada pengacaranya? Kenapa pengacaranya nggak bikin eksepsi?
Karena komunikasi dari pihak sana tidak diberikan karena dikasih cuma 3 menit bang. Ini gimana tanggapannya? Ya nggak bisa juga dong, itu namanya melanggar HAM juga itu lapas. Melanggar HAM dong, masa waktu 3 menit. Yang namanya pengacara itu jangan dibatasi, mereka tuh 4 pilar penegak hukum. Kalau begitu saya juga marah sama lapasnya. Masa dikasih waktu 3 menit, kita pengacara jangan diinikan lah, seakan-akan kami pengacara ini bukan penegak hukum. Kami ini penegak hukum juga, sejajar dengan mereka, sejajar dengan hakim, jaksa dan Polri. Kami ini bukan budak mereka, kita sejajar dengan polisi, hakim dan jaksa. Jadi jangan sampai pengacara itu dibatasi kewenangannya gitu. Ya tolonglah untuk penegak hukum lainnya ya, jangan mentang-mentang ya, jangan mentang-mentang kami pengacara ini selama ini diam, disepelekan begini diam ya, nanti kalau kami bersatu bahaya juga nanti ya. Tolong itu untuk penegak hukum. Mungkin dipindahinnya ke Jawa Tengah tuh mulai kapan? Karena di dalam 1 hari hanya dikasih 1 jam untuk menghirup udara bebas, gimana bang? Emang SOP kan begini loh, kan semua itu ada aturannya dari lapas sendiri. Ada SOP dari lapas ini sendiri, aturannya menurut kepala lapas ini. Jadi kita nggak boleh ikut, nggak bisa intervensi. Itu buat kebaikan bersama. Buktinya selama ini banyak orang yang dihukum di penjara ya kan, yang dianggap wah belum bakal dikebon, bakal digebukin, bakal dibunuh, bakal diapa. Tapi apa mereka begitu bebas nggak nyanyi? Biasa-biasa aja tuh mereka bebas. Happy ya. Happy aja, nggak diceritain bahwa dulu gua waktu pertama kali ditangkap mau dibunuh apa, nggak ada. Karena di Indonesia ini juga kan CCTV-nya di mana-mana penjaranya. Jadi kita positive thinking aja pada pemerintah. Nggak usah dikit-dikit wah pemerintah akan membunuh kita. Nggak gitu, konsep nggak gitu. Sekarang ini semuanya zaman keterbukaan publik. Ya, khusus untuk itu zaman keterbukaan publik. Jadi kita positive thinking aja pada pejabat pemerintah. Ya, khususnya aparat penegak hukum. Tapi kalau yang Sejak kapan Bang pindahin? yang mana nih? Yang dipindahin ke Itu kayak dipindahin. Saya dapat info begitu. Mulai kapan itu? Seminggu setelah rame-rame itu, Ahmad Joni dipindahkan. Udah nggak ada lagi di lapas. Tapi pas kemarin sidang itu dari Jawa Tengah. Sudah di Jawa Tengah di lapas nama lapasnya apa lupa saya. Tapi dengan berita kemarin pas di sidang kemarin itu masih di Nusa Kambangan. Ya kan Nusa Kambangan ada 3 lapas. Ada 3 lapas yang di dalam pulau itu lapas apa kan Nusa Kambangan juga. Di luar lapas itu ada, di luar pulau itu ada lapas juga. Jadi ada lapas yang di dalam pulau yang ketat sekali, yang orang juga nggak bisa masuk. Ada juga lapas ke Nusa Kambangan yang di luar. Coba dilihat di Google deh, ada lapas-lapas yang ada tiga lapas di Nusa Kambangan gitu. Mungkin Bang, ada pesan yang ingin disampaikan kepada pejabat ya, mungkin dalam hal ini ada salah penerapan peraturan atau bagaimana? Untuk pejabat yang tadi yang saya dengar katanya pengacara cuma dikasih 3 menit, tolonglah. Tapi itu betul tidak? Kita nggak tahu. Tolong juga kasih itu. kesempatan pengacaranya untuk seluas-luasnya menanya kepada ini. Jangan hukum itu jangan sepotong-sepotong gitu loh. Karena kalau hukum itu sepotong-sepotong nanti akan jadi apa ya? Akan jadi dalil nantinya bagi pengacaranya untuk mematahkan dalil-dalil para penuntut umum. Kalau seandainya pengacaranya dilarang untuk berbicara kepada kliennya. Kalau dibatasi itu akan menjadi dalil nanti, dalil hukum sehingga nanti dituangkan dalam surat-surat. Dan itu yang menjadi keyakinan hakim untuk mengalahkan dalil hukum daripada penuntut umum. Makanya jangan beri ruang untuk dalil itu. Berikanlah kesempatan untuk penegak hukum lainnya. Betul. Nanti di persidangan ijazah Pak Jokowi diperlihatkan kan tuh? Mungkin ada juga mungkin Nanti langkah ada. terakhir dari abang sendiri mungkin terkait langkah hukum mungkin untuk Amar juga. Saya kemarin mau mengirimkan surat ke BNN ya, ke Pak Suyudi, Jenderal Suyudi. Tapi sudah ada rekan kita juga ya Bang Nyoman ya dari Ganas ya. Ganas apa kemarin? Ya, Ganas. Dari Ganas ya, dia udah masukin. Jadi saya udah bilang, oh ya udah abang aja yang masuk. Gak enak kita kan kalau double. Dua-duanya double. Jadi Satgas Anti Narkoba Nasional saya hold dulu biar Ganas yang masuk. Oke, makasih Bang. Ya, oke.